Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga semua kabarnya baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing ya tentang belajar membuat tulisan. Lebih khususnya lagi adalah tentang bagaimana menggunakan bahasa. Jadi kuncinya di sini adalah sebelum kita menuliskan suatu hal ya, tentu harus dipahami dulu bahwa kita harus banyak membaca dulu. Banyak membaca model-model tulisan ya, jenis-jenis tulisan, sehingga apa yang kita tulis nanti akan bisa melihat dan bisa mempengaruhi oleh pembacanya. Jadi, kadang model tulisan itu juga penting ya, karena kita juga melihat siapa yang akan membaca tulisan kita. Dan ini saya punya contoh ya, di artikel yang pernah saya tulis di blog saya sendiri ya. Jadi nanti coba teman-teman semuanya bandingkan ya. Saya menggunakan pendekatan model bahasa yang berbeda. Satu tema yang sama, tetapi pendekatan atau model bahasa, pemilihan katanya saya buat berbeda. Nah, coba teman-teman bisa bandingkan ya nanti. Ini artikel saya sudah agak lama ya, ini sudah cukup lama saya unggah di internet ya, tahun 2019. Sudah saya tuliskan ya, ini ada dua model bahasa. Artikel saya itu saya beri judul adalah coba bedakan pilihan bahasa yang digunakan. Nah, coba ini dulu sekaligus ya bahasanya ya namanya menulis ya. Menulis itu kita menyuarakan pendapat dan juga pandangan kita terhadap suatu hal. Dan yang penting juga adalah bahwa penting lagi ya, sebelum kita menulis itu kita banyak membaca betul, juga adalah belajar jurnalistik. Nanti kalau teman-teman berminat, kita akan membahas jurnalistik ya secara bertahap kan itu. Ini coba singkat ya, kita baca dulu ya. Ini isi yang pertama ya. Hari ini gue mau cerita, beda dari biasanya. Gue pakai kata-kata simple, humble, dan ringan yang enak didengar anak muda. Sorry kate, kalau ada bahasa yang tidak berkenan. Kali ini gue juga enggak pakai aturan bahasa sebagaimana biasanya. Karena sekali lagi adalah cerita atau lebih dibahasakan sebagai curhatan. Oke, tanpa banyak ya yang enggak guna. Korban Mobile Legends ya. Gue mau cerita. Akhir-akhir ini gue gedek sama yang namanya bocil. Tahu kan kalian siapa itu bocil? Ya, kalau disebutkan panjang bocil itu singkatan dari bocah cilik. What the problem with that? No, tidak ada masalah dengan bocil, saudara. Hanya akhir-akhir ini sedikit diplesetkan kepada sesuatu yang bermakna jelek. Ya, memang sih, tidak semua kesalahan mereka. Perkembangan teknologi yang pesat, tapi yang gitu, ya gitu ya, pengawasannya kurang. Akibatnya muncul salah satu istilah bocil tadi. Akibat tindakan para bocah cilik yang sekarang ini kondisinya cukup miris. Miris dalam arti banyak hal-hal yang dilakukan berlebihan, gak guna, mantah ortunya, sekolah males, lupa waktu kalau main, sering berkata kotor, pokoknya tidak. Akhirnya gue cuma mau ngingatin, mau jadi apa lo bocil di masa depan nanti kalau tindakan lo sejak kecil kayak gini. Nah, ini contoh ya, contoh tulisan yang pertama. Temanya nanti sama. Contoh tulisan yang pertama. Terus sekarang yang kedua ya, yang kedua. Ini temanya masih sama kayak tadi. Teman, hari ini saya ingin bercerita
Boleh ya? Saya to the point saja. Perasaan saya cukup gelisah melihat fenomena saat ini, khususnya di kalangan anak-anak. Bagaimanapun juga, masa kecil atau anak-anak merupakan masa-masa penting yang perlu diperhatikan orang tua. Masa di mana karakter seorang dibentuk dan akan berakibat di masa depannya nanti. Hari ini hati saya cukup miris melihat banyak anak-anak yang bertindak di luar kewajaran seharusnya anak. Ya, setidaknya sebagai ukuran adalah anak-anak di era 80-90-an. Memang namanya hal negatif itu selalu ada, namun tidak sevulgar sekarang ini. Anak-anak sekarang sudah banyak yang keterlaluan, banyak yang tidak lagi menghormati orang tua, lupa waktu kalau bermain, bermalas-malasan, berbohong, dan lain-lain. Memang semua tidak bisa disalahkan hanya kepada mereka saja. Namun juga para orang tua dan orang dewasa haruslah menjadi contoh untuk mereka, atau setidaknya lebih menjaga tindakan dan perbuatan ketika bersama atau bertemu dengan anak kecil. Semoga dengan tindakan dan pengawasan yang baik di masa depan para anak dan generasi keturunan kita benar-benar menjadi pemimpin yang diharapkan. Sekian. Ini dua contoh ya, model tulisannya. Sebenarnya kalau ini tulisan saya sendiri, kalau saya analisis sendiri ya semua kata-katanya mudah dipahami, hanya mungkin yang awal itu lebih ini ya, bahasa yang digunakan lebih kasar ya, mungkin bahasanya gitu. Nah, ini hanya contoh. Bahasa yang kedua ini mungkin lebih halus, tapi temanya sama ya. Membahas tentang ya kondisi generasi bangsa, ya, menerus bangsa gitu, Mas. Ini contoh saja ya teman-teman semuanya. Saya hanya ini sekedar sharing. Jadi kalau kita banyak belajar, khususnya banyak membaca, nanti kita akan lebih terbuka wawasan untuk membuat berpendapat terhadap suatu hal gitu. Jadi kalau banyak yang berminat, kita coba untuk belajar jurnalistik ya, mulai nanti dari membuat tulisan-tulisan ringan ya, bagaimana cara membuat opini, artikel ya, membuat teks tulisan ya, membuat teks cerita, pemilihan bahasa dan lain-lain. Nanti kita coba untuk membahas itu. Mungkin itu ya sedikit ya, contoh penggunaan bahasa dalam sebuah tulisan ya. Semoga sedikit itu bermanfaat ya, untuk memotivasi saya sendiri juga teman-teman untuk banyak membaca dan juga banyak menulis, sehingga kita bisa mengeksplorasikan ide-ide kita gitu. Oke, itu aja. Makasih banyak dan sampai jumpa lagi.